Subhanallah. Sekarang umat Islam dirusak, diperangi dari dalam oleh orang Yahudi sendiri, tapi berkedok Islam. Itulah Syiah. Syiah ini orang Yahudi, teman-teman sekalian. Dibentuk oleh orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Fakta sejarah mengatakan itu, harus yakin dengan itu. Kita punya buku-bukunya, fakta-faktanya. Abdullah bin Saba orang Yahudi, pura-pura masuk Islam. Dan di zaman Utsman bin Affan, dia menyebarkan fitnah mengatakan bahwasanya Abu Bakar sama Umar sengaja mengambil khilafahnya Ali. Sama Utsman dikeluarkan karena dia masih ngaku Islam, dia berkedok Islam, dikeluarkan. Apa yang terjadi? Dia buat tim demonstran, kemudian masuk memprotes Utsman sampai terbunuh Utsman. Buku-buku ahli sunnah semua sepakat. Ahli sunnah siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi SAW mengatakan yang membunuh Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Saba, si Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kita punya buku sejarah, ini bukan karangan saya ini. Kemudian di zaman Ali jadi khalifah, dia masuk, disebarin fitnah baru. Abu Bakar, Umar, Utsman, karena Utsman sudah mati, dia bilang juga mengambil khilafahnya Ali. Sama Ali ditangkap di depan orang-orang semua. Lalu Ali tanya, apa kau yang mengatakan kalimat itu? Bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman merebut khilafah saya dan saya lebih afdal daripada mereka. Kata Abdullah bin Saba, iya, memang dia mau sebarin fitnah. Kata Ali, kau harus taubat, kalau tidak saya akan hukum kamu dengan haddul muftari, hukum cambukan bagi pendusta, 80 kali jerat. Lalu kata dia, saya tidak mau, karena saya yakin memang kamu, memang itu fitnahnya dia yang dia ingin sebarin tengah-tengah umat. Lalu yang terjadi, kata Ali, kalau kau tidak mau taubat juga saya akan kisos kamu, kau akan dibunuh karena kau menyebarkan fitnah. Semua sahabat tidak ada yang khilaf bahwasanya rentetan Abu Bakar, Umar ini paling afdal di kalangan sahabat. Sudah kita jelaskan tablik akbar yang lalu, pada saat jelaskan Abu Bakar dan Umar panjang lebar 4 jam lebih. Lalu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kata Ali, saya akan bunuh kamu. Dia bilang, kalau kau bunuh saya wahai Ali, kau adalah Tuhan. Sampai pada fitnah yang lebih besar, dibunuh sama Ali. Abdullah bin Saba dalam sejarah ahli sunnah dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu. Pemahaman Syiah, kalau orang pakai akal sehat, dia akan faham ternyata pemahaman ini bukan dari Islam. Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala telah katakan dalam kitabnya masyhur, ayat ini kekal, bukan karangan saya, firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan az-dzikra, yakin Al-Quran sempurna dan kami akan menjaganya. Tidak ada satu huruf pun dimasukkan kecuali pasti akan terbongkar. Nggak mungkin, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ciri khasnya Al-Quran. Dan ini ulama semua sudah sepakat, dinukil banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini. Kemudian mereka mengatakan tidak, Quran ini kurang. Allah bilang dijaga, kau bilang kurang, siapa kamu itu? Berani benar ngomong begitu. Kemudian mereka lagi menghardik, sebenarnya tujuannya Abdullah bin Saba ingin menghina Nabi Muhammad SAW langsung. Tapi dia tidak bisa. Kalau dia hina langsung Nabi Muhammad SAW, ketahuan kedoknya. Maka dia hina orang-orang yang terdekat dengan Nabi SAW. Abu Bakar dan Umar. Siapa 2 orang ini? 10 orang jamaah surga. Mertua Nabi SAW. Apakah mereka lebih hebat dari Nabi? Nabi maksudnya SAW salah pilih mertua. Anda saja bisa pilih mertua yang benar. Ada teman saya Sunni bertemu dengan seorang Syiah di Jakarta. Dia cerita, tapi saya tidak ketemu waktu itu. Dia bilang, saya ketemu sama satu orang Syiah, teman saya. Saya tanya, bagaimana keadaan antum? Baik, alhamdulillah. Bagaimana istri? Baik. Istri anda baik ya? Baik. Soleh, solehah, patuh. Bagaimana mertuanya? Oh, mertua saya sehat, semuanya baik-baik. Berarti kamu lebih hebat daripada Nabi ya? Loh, kok bisa? Loh iya, kan bagi kamu mertuanya Nabi itu orang kafir. Mertua kamu orangnya hebat, baik. Istri kamu soleh, tapi kamu mengkafirkan dan melaknat serta menuduh berzina istrinya Nabi Muhammad SAW. Berarti kau lebih hebat dari Nabi dong. Diam dia, tiba-tiba nggak bisa ngomong. Pemahaman yang tidak masuk di akal sudah. Anehnya ada umat Islam yang terpengaruh, kafirkan sahabat. Lalu simbolnya cinta ahlul bait. Demi Allah teman-teman sekalian, mereka tidak cinta ahlul bait, dusta. Yang mencintai ahli bait adalah ahli sunnah yang sebenarnya. Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu. Adakah ahli sunnah yang mengatakan Ali bukan sahabat? Adakah pernah ahli sunnah berani mengatakan Ali itu kafir atau salah? Gak pernah. 4 jam tabligh akbar kita kemarin semuanya kelebihannya Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana pujian sahabat terhadap beliau, dan kita selalu memuji beliau, dan kita yakin khalifah Rasyid yang keempat masuk dalam keemasan ya
dari masa keemasan Islam di awal, yaitu Khulafaur Rasyidin, yang kata Nabi SAW berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahku. Fatimah Al-Batul radhiyallahu anha, kita selalu memuji, mengatakan radhiyallahu anha. Hasan dan Husain, kita mengakui sabda Nabi SAW, Sayyidu Syabab Ahli Jannah, pimpinan anak mudanya surga. Itu pernyataan ahli sunnah. Husain terbunuh di Karbala, kita mengatakan Husain mati syahid, yang membunuhnya zalim. Nggak ada ahli sunnah mengatakan Husain kafir misalnya, kita membenci. Ini kan sekarang dibuat kesannya di tengah-tengah umat oleh orang-orang Yahudi yang membuat pemahaman ini. Kesannya kita ini membenci Ali, membenci Ahlul Bait, membenci Hasan Husain. Dari mana ini? Tidak ada pemahaman yang bentrok antara ahli sunnah dengan Syiah yang sekarang mereka angkat simbolnya. Nggak ada, gitu kan? Kitab Ahlul Bait kita hormatin. Bahkan mereka hanya membatasi Ahlul Bait hanya kepada Ali, Hasan, Husain dan Fatimah. Sementara ahli sunnah lebih global. Istri-istri Nabi juga masuk dalam keluarga Nabi SAW. Terbukti kita tahu dalam riwayat Bukhari. Tentu orang Syiah tidak yakin riwayat ini dan kita tidak peduli dengan itu. Kita punya sanad yang jelas dalam riwayat Bukhari. Salah satu salawat yang kita dianjurkan baca sebelum salam, selain Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya, ada juga Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salam untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya serta juga keturunannya. Ini salah satu salawat yang kita yakini kebenarannya. Ada istri masuk di sini, gitu kan? Antum sekarang bahasa Indonesia deh, secara akal sehat. Kalau lagi buat kartu keluarga, istri masuk dalam keluarga enggak? Orang Syiah kalau ditanya itu dia bingung jawab tuh. Istri antum masuk dalam keluarga enggak? Masuk. Bahkan setelah nama kepala keluarga si laki-laki langsung istrinya bagian daripada keluarga itu. Jelas, gitu kan? Kalau kita mengatakan masuk dalam keluarga, bagaimana caranya tidak? Secara akal sehat saja itu sudah jelas. Ada statement bahkan yang hampir mereka sepakati, mereka mengatakan Nabi Muhammad, kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam mereka. Mereka mengatakan statement bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tapi kemaluannya di neraka. Statement itu dilempar. Alasannya kena menikah dengan Aisyah. Siapa kamu itu? Di zaman Nabi SAW turun firman Allah kekal dalam Al-Quran. Surah An-Nur ayat 2 dan ayat 23. Pada saat Aisyah difitnah oleh pimpinan munafikin, Abdullah bin Abi Salul. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan. Turun surah An-Nur menyuruh Nabi SAW mencambuk mereka karena mengatakan Aisyah berzina. Ada beberapa sahabat yang dicambuk termasuk pimpinan munafikin itu. Sekarang mereka ulangi lagi perkataan itu. Kata Imam Az-Zahabi dan ulama-ulama sunni yang lainnya mengatakan siapapun yang mengatakan Aisyah berzina mengikuti konsep awalnya sebelum turun surah An-Nur, maka hukumnya berlaku surah An-Nur pada mereka. Ikut-ikutan tetap dicambuk 80 jerah, gitu kan? Kalau mengkafirkan sahabat berarti dia yang kafir, karena kata Nabi SAW, tidak ada seseorang pun yang mengatakan kepada saudaranya muslim kafir kecuali akan kembali ke salah satunya. Kira-kira kalau ketemu Abu Bakar dengan satu orang dari orang Syiah ini, siapa yang kita mau katakan kafir? Bagaimana bisa mau dikatakan sahabat Nabi kafir? Hidup melihat Nabi dengan mata kepala saja sallallahu alaihi wasallam sudah sebuah fadilah. Definisi sahabat harus lihat Nabi dengan mata kepala, harus beriman pada beliau pada saat itu dan meninggal dalam keyakinan itu baru dikatakan sahabat. Kita tahu ada orang-orang seperti Uwais Al-Qarni, gitu kan? Kemudian Shuraih Al-Qadi, ada beberapa yang dikenal dengan tabi'in besar dalam buku-buku ahli sunnah yang kita jadikan rujukan dan punya sanad yang jelas. Mereka hidup di zaman Nabi SAW, beriman pada Nabi, menjadi orang soleh yang luar biasa. Sampai tidak kenal kisah Uwais Al-Qarni, sampai tidak kenal kisah Shuraih Al-Qadi yang terkenal dengan kesolehan mereka, kezuhudan mereka. Tapi karena tidak pernah lihat Nabi SAW dengan mata kepala, maka dikatakan dia kalangan tabi'in, bukan kalangan sahabat. Jadi nggak gampang itu mencapai derajat sahabat. Ini nggak dikafirkan. Kenapa? Abdullah bin Sabah tahu asas kita adalah Al-Quran. Dikatakan Al-Quran itu kurang. Asas kita menerima hukum Allah dari mana? Dari Nabi SAW. Nabi ajarkan ke siapa? Dari sahabat. Kalau sahabat dipangkas oleh mereka, maka otomatis mereka harus punya sumber lain yang sampai kepada Nabi. Dikarang-karang riwayat yang tidak jelas sanadnya. Jadi ini jelas pemahaman dari orang Yahudi di tengah-tengah umat Islam yang masuk tengah umat Islam untuk memerangi kaum muslimin. Orang bodoh yang ngikutin itu. Dan ini tidak boleh didiamkan.
subhanallah, di negara-negara yang ada ahli sunnah, tidak pernah ahli sunnah membunuh satupun orang Syiah kecuali buat makar. Tidak pernah. Di Saudi mereka kalau yang berfaham Syiah dikenal dengan Houthi, itu mereka masih punya warga negara. Di Indonesia selama mereka tidak buat makar, pernah ahli sunnah ganggu Syiah? Nggak pernah. Tapi pada saat mereka memimpin, ikhwan dan akhwat sekalian, lihat di Syria 230.000 jiwa ahli sunnah dibunuh karena pemahaman Yahudi dasarnya. Memerangi umat Islam memang. Gitu kan? Di Irak mereka membunuh 150.000 jiwa termasuk Saddam Hussein yang mereka anggap selama ini memerangi mereka. Irak sekarang itu negara keduanya Iran. Kemudian mereka terakhir masuk ke Yaman, membakar tidak kurang dari 1.000 masjid dan rumah-rumah tahfidz Quran serta kampus-kampus Islam, ya, itu kemudian diganti, ditutup. Banyak yang dibunuh, banyak yang diperangi, subhanallah. Ini yang terjadi. Dan pendekatan orang-orang Syiah terakhir dengan pemerintah Yaman hampir sama dengan pendekatan orang Syiah sekarang dengan pemerintah kita. Hampir sama metodenya. Kalau pemerintah kita ini, semoga Allah berikan hidayah, tidak segera melihat, mengambil pelajaran dari Yaman, bukan mustahil terjadi hal yang sama. Mereka teman-teman sekalian masuk kepada pemerintah, presiden waktu itu nasionalis tapi ahli sunnah, didekatin, selalu ada pertemuan intens, pergantian budaya, kemudian saling memberikan bantuan dan ABCT seterusnya dikasih. Setiap pertemuan dititipin satu pesan. Kalau 100 pertemuan berarti 1.000 pesan. Satu kalimat saja sudah 1.000 kalimat, 100 kalimat kalau 100 pertemuan. Yang dimasukkan adalah ahli sunnah itu, tapi dia tidak katakan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah kan berarti ahli sunnah. Dibuat momok yang lebih serem atau seram dianggap perlu dijauhi, Wahabi. Ini Wahabi nih, cirinya Wahabi apa? Berjenggot, tidak isbal, sholat berjamaah di masjid, dahinya hitam. Ini orang-orang buruk atau baik dalam agama nih? Ahli sunnah, orang yang dahinya hitam karena sujud. Kalau sholat ke masjid, mereka tidak isbal karena Nabi melarang. Karena kalau tutup di bawah mata kaki masuk dalam neraka. Perempuannya berjilbab besar, bercadar, ini yang Wahabi. Diangkat sama mereka, ini lihat teroris nih. Sama konsepnya dengan Yahudi di Israel, cuma ini Yahudi berkedok Islam, gitu kan. Ini lihat nih Wahabi menakutkan, teroris, mereka radikal, mereka tidak bolehkan ini, tidak bolehkan itu dan seterusnya. Apa yang terjadi ikhwah sekalian? Pemerintah Yaman nangkapin tuh ulama-ulamanya ahli sunnah. Setelah ditangkap-tangkapin, orang Syiah sudah merasa tidak ada lagi gangguan. Yang terjadi apa? Mereka lalu membuat pasukan militan mengkudeta pemerintah. Baru berapa hari saja mereka kudeta pemerintah Yaman, mereka sudah pasang di jalan-jalan pelang-pelang besar, itu fotonya Khomeini. Siapa Khomeini? Coba antum baca dia sejarahnya. Orang Yahudi. Subhanallah. Baru mau dikatakan ayatullah. Ayatullah dari mana ini? Ayat syaitan iya. Bagaimana caranya dikatakan ayatullah ini? Mereka berani menyebutkan dalam bukunya innali a'immatuna. Saya baca dalam kitab Al-Kafinya. Manzilatan la yablughu malakul manzilatun la tablughu malakul mukarram wala nabiyyun mursal. Kami ini imam-imamnya Syiah punya kedudukan yang tidak mungkin dijangkau oleh para malaikat dan juga nabi-nabi. Maksudnya kedudukan apa ini? Allah, kedudukan ketuhanan. Orang harus faham kalimat-kalimat yang luar biasa. Fitnah-fitnah terus ditanamkan di tengah-tengah umat. Ini berbahaya sekali. Mereka lakukan, lalu mereka mengeluarkan statement, nanti musim haji ini kami akan serang Mekah dan Madinah. Presiden Yaman tulis surat kepada negara-negara Turk di sekitarnya, 6 negara termasuk Saudi, Raja Salman, semoga Allah menjaga beliau. Coba bantu kami ini, diserang, gitu kan? Subhanallah, di hari-hari sekarang orang-orang Syiah di Indonesia harus disampaikan nih kepada kaum muslimin dan sampaikan kepada semua orang intens menemui presiden dan wapres kita, intens menemui mereka. Lalu kemudian tidak mungkin pertemuan tersebut tidak diberikan pemahaman, cekokan, bantuan dari Iran ini segala. Dan sekarang ini ada ratusan ribu jumlahnya orang-orang yang masuk pengungsi dari Iran. Kenapa harus mengungsi di Indonesia? Negaranya nggak apa-apa, gitu kan? Mengungsi dibiayai hidupnya. Bagaimana ini bisa? Saya tidak mengatakan pemerintah kita salah ya, sebab kita pasti ahli sunnah mendukung pemerintah. Yang salah kita ingatkan. Saya menganggap ini sebuah kekeliruan yang harus diingatkan. Itu mereka Syiah masuk, ya. Bahkan ada beberapa teman-teman yang heran, mereka-mereka ini kalau secara fisik bukan kayak manusia biasa, kayak orang-orang yang sudah terlatih militer. Ngapain masuk ratusan ribu orang ke Indonesia? Bukankah sudah ada pelajaran di Yaman dulu?
Bukankah MUI kita, bukan saya, MUI Indonesia yang sudah diakui dari seluruh ormas Islam mengatakan bahwasanya Syiah sesat? Bukankah ulama-ulama sudah mengingatkan? Gitu kan? Bukankah sudah ada pelajaran dari negara-negara sebelumnya? Maka itu yang terjadi. Sekarang di tengah-tengah umat mereka masuk menyerang umat Islam, gitu kan? Itu yang terjadi. Harus hati-hati nih. Sisipkan doa kita di situ. Dari